Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleihim Barwata Adonai Elohenu Meleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Shalom Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Untuk para lektor agar mempersiapkan diri dan mohon untuk open camp. Yang pertama, Ibu Veronica akan membacakan Pengkhotbah 8 ayat 1 sampai 17. Kemudian Bapak Cecep Utama akan membacakan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 19. Untuk pembacaan Alkitab hari ini, Ibu Veronica akan membacakan Pengkhotbah 8 ayat 1 sampai 17 dan disambung dengan Bapak Cecep Utama membacakan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 19. Dimulai dari Bu Veronica, kami persilahkan. Pengkhotbah 8 ayat 1 sampai 17. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya, bagaimana itu akan terjadi? Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus untuk dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena
tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga, manusia berlelah-lelah mencarinya. Ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Baik, saya lanjutkan. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa, hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Veronica dan Bapak Cecep Utama yang sudah mewakili kita semua membacakan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yosep Paul Jiang dengan judul Tolak bala datangkan hoki. Apa ya Bapak Ibu makna firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita mendengarkan renungan firman saat ini untuk menambah wawasan iman dan pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Dipersilahkan pada Pastor Dr. Joseph Paul Jiang. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tolak bala, ya, tolak bala datangkan hoki, saudara. Bagaimana kita menolak bala? Ya, dulu saya sama anak tuh tiap hari bertengkar, saudara ya. Ketika saya bertengkar itu, ya karena saya orang yang temperamen, tentu saja jahat ya, saudara ya. Dan ini peringatan bagi kalian yang temperamen, ingat-ingat. Kalau lagi jahat, saudara ya, ingat-ingat aku ini orang temper. Buruan diem atau buruan kamu minum air yang banyak, saudara, cepat pergi. Ya, karena ketika kamu tengkar terus, ya orang bertengkar itu apa, saudara, masalahnya? Ya karena tertekan, nggak punya uang, ya misalnya ya nggak punya uang kan stres juga kan, ditagih utang, atau mungkin istrimu memang baru melakukan kesalahan, atau kamu baru ada peristiwa yang tidak mengenakan, ya kan? Entah kamu lagi kecewa apa begitu kan? Terus kamu bisa tiba-tiba meledak dan kamu bertengkar dengan suami atau istri kamu ya. Nah, saudara, Anda harus ingat ya setiap pertengkaran yang kasar, yang tidak produktif, yang sampai kamu saling menghardik begitu, saudara ya, yang saling kamu mengutuki, itu akan mendatangkan malapetaka dalam hidupmu, saudara. Itu akan membuat seluruh rumah tanggamu, keluargamu itu jadi gelap. Pertengkaran di rumah itu, ya, kalau kamu sering bertengkar, saya kan dulu ngajari suami istri harus bertengkar. Tapi kalau kamu tiap hari bertengkar, dan bertengkarmu itu tidak sehat, saling memaki, saling mengutuk, bahkan kamu penuh dengan kebencian, saudara ya. Bukan pertengkaran yang sehat, adalah pertengkaran perdebatan yang positif. Ya, di mana kamu dengan pasanganmu berusaha untuk saling meyakinkan bahwa yang kamu lakukan itu yang terbaik. Bertengkarlah. Ya, tetapi harus kamu tahu bahwa itu bukan musuhmu. Jadi bertengkarlah, kamu harus ngotot kalau memang kamu yakin kamu benar. Ya, jadi tidak apa-apa. Tapi kamu tahu kamu itu bukan musuhmu. Tapi kalau kamu bertengkar dengan kebencian, seakan-akan itu adalah musuh. Waduh, saudara, hati-hati. Apalagi sudah saling mengutuk, sudah saling menghardik, maka rezeki itu bisa pergi. Rezeki itu sudah ngetok pintu, tok 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 tok. Tiba-tiba kamu menghardik pasanganmu, saudara. Lagi mau ngetok begini nggak jadi, saudara, dia pergi. Istilahnya begitu ya, itu perumpamannya seperti itu. Rezeki itu ya berkat mau ngetok pintu rumah kamu, tok tok. Baru mau, terus di dalam rumah bangsat, gitu, saudara ya. Anjing, oh ya nggak jadi masuk, saudara. Nggak jadi masuk rezekinya. Loh, kami ngalamin ya, kami ngalamin. Saya ngamatin. Jadi kalau saya lagi marah, sekarang saya menahan diri, saudara ya. Saya lagi menahan diri supaya
Jadi saya kalau lagi marah, saya bisa menahan diri dan pergi. Sayang saudara ya, sayang. Ayo siapa di sini yang bertengkar yang nggak sehat di rumah? Saudara coba ya, kalau lagi bertengkar, dibikin yang sehat, dibikin yang positif, dibikin yang tenang, yang makanya Petrus berkata jadilah tenang, ya. Apa sih masalah apa sih yang oh ini kita kehilangan kesempatan, percaya saya. Ada kesempatan yang berikutnya. Oh, enggak mungkin kamu kan ngutukin dirimu sendiri bilang enggak mungkin. Oh, saya kehilangan uang, percayalah nanti uang bisa dicari, nanti uang datang lebih banyak lagi. Tapi ini goblok pak, ya kamu malah ngutukin kan? Nah, kamu malah ngutukin. Dulu gitu ya, kayak lagi interview, ada telepon masuk, isi saya nggak tahu namanya masih muda ya saudara ya. Ya ada telepon masuk, nggak diangkat. Dia bilang, kamu ini mau saya maki-maki saudara ya. Telepon tinggal diangkat, kamu tinggal jawab, kamu kan nggak goblok. Tapi takut kan namanya masih muda, nggak ngerti, nggak ada kepentingannya. Nah, itu saya marah sekali saudara. Nah itu kalau ada panggilan kerja bagaimana? Kan orang nggak mungkin telepon 2 3 kali. Nah saudara ya, alasan saya juga begitu. Ya, goblok juga sama-sama, alasan saya juga goblok. Kalau memang dia mau manggil kerja, dia pasti akan telepon lagi. Kalau enggak ya kamu cuman sekedar saja lewat. Cuman memang saya tidak suka. Saya itu dari dulu nggak suka lewat ada telepon takmis gitu, saya nggak suka, saudara. Pasti saya angkat, nggak perlu saya tutup. Dan saya juga orangnya nggak suka basa-basi ya. Jadi kalau nggak telepon sama saya jangan basa-basi, saudara. Saya juga capek. Jadi langsung to the point aja mau apa nggak apa-apa, saudara ya. Kalau WhatsApp juga jangan halo, shalom, terus diem. Bagaimana kabarnya? Diem. Aduh, saya capek kalau gitu-gitu. Ya, saya capek. Kalau ngomong sama saya langsung to the point aja. Paul, gimana kabarnya? Langsung diterusin, jangan karena kabarnya cuma berhenti di situ. Ya, kamu nanya gimana kabarnya? Hmm, ya, kurang duit. Ya, kirim duit dong, gitu ya, saudara ya. Gimana kabarnya? Kurang duit. Ya, langsung to the point saja, saudara ya. Jadi enggak, apalagi kalau, halo Pak Paul, Anda nggak tahu namanya siapa di handphonemu tulisannya cuma tulisannya kupluk gitu, saudara ya. Tulisannya cuma kupluk, ya, kamu namanya kupluk ya. Nggak ada fotonya, soalnya cuma gambarnya gambarnya fotonya gambarnya Scooby Doo misalnya saudara ya, namanya Kupluk. Halo Pak Paul, terus langsung ngoceh, ya kamu namanya saya juga bingung, cita-cita kadang-kadang orang itu ya, saya nggak ngerti ya cara orang berpikir ini ya emang ya. Lah, kamu ini siapa? Di handphone udah ada tulisannya siapa? Seakan-akan kamu sudah, ya saya nggak tahu kamu siapa. Ini saya Pak. Ya kan, si Denny, ini saya Pak, saya ganti nomor. Kamu ganti nomor 10 kali, 1 bulan ganti nomor 10 kali edan kamu. Di Facebook itu ada yang tiap bulan nge saya, saudara, pakai orang yang sama. Misalnya nih, namanya hari ini, namanya itu misalnya nih, Natalia Julia. Hari ini pakai manggil namanya Natalia. Besok dia nge saya pakai nama Julia. Lalu Natjul, lalu pakai Tali, lalu pakai Nanat Jujul, lalu pakai segala macam. Setiap bulan nge-add saya, saudara. Kupluk gini orang, akun orangnya sama, fotonya sama, namanya ganti-ganti 10 nama. Ini orang carimu sudah saya blok sudah. Capek dah. Bukan sombong. Pertemanan di Facebook itu kan ada batasnya, kecuali fanpage ya. Tapi masa orang orang yang sama akun bisa punya akun 15 coba. Suruh saya nge-add semua. Nah, itu kadang-kadang padahal isinya dalamnya cuma isinya keluh, mengeluh terus saudara ya. Mengapa saudara? Biasanya gitu ya. Mengapa saudara? Ya karena memang dia cari perhatian, mengeluh terus ya. Karena memang cari perhatian. Dan memang dia hidupnya mengenaskan. Mengapa ya? Karena mengeluh terus. Karena mengeluh terus. Ya, mukanya singit saudara. Ya, mukanya singit karena mengeluh terus. Kesabar ketemu orang ini ngeluh terus saudara ya. Sampai tadinya pertama tak dengerin dulu ya saudara. Lama-lama ini toksik ini. Ngeluh terus ketemu ngeluh terus saudara ya. Ketemu udah kenal udah 10 tahun lebih lah. Ngeluh terus. Selalu ada masalah. Nanti aduh asam lambungku naik. Oh aku ini lagi pendarahan. Oh ini aku lagi migrain terus. Oh ini aku lagi
ini kakiku ketarik, sakit sekali. Oh, ini urat sarafnya kejepit. Oh, ini aku lagi ada ini dokter bilang begini. Kamu tahu nggak? Itu tanda bahwa kamu tidak mengucap syukur. Kamu tahu tangan saya sini sakit. Dan saya tidak mengeluh sekali. Sekalipun saya tidak pernah mengeluh, kecuali kalau Pak Iman datang, Pak, ini kok sakit ya Pak, kali gitu. Saudara. Sakitnya sebenarnya saya tahu masalahnya gara-gara saya fitness kelas berat tuh saya berhenti tiba-tiba. Ya pasti sakit, sembuhnya gini, sembuhnya ya kudu fitness lagi. Sebenarnya kan sepele yang begitu ya. Nah, jadi ya kalau ada Pak Iman saya seneng ya. Diurut nanti 3 6 bulan enak sudah. Tapi nanti dia sakit lagi ya karena memang obat begitu ya obatnya kudu fitness lagi. Kadang otot begitu ditarik ya. Saya nggak tahu kenapa. Udah tahu waktu saya rambut saya tominya banyak sekali, ya saya nggak mengeluh tiap hari. Cuma sekali saja saya tanya. Saya mengeluh bukan mengeluh. Saya nanya cari solusi. Bukan ngeluh, aduh ketuminya banyak sekali, ya ini apa sih, aduh ini gatel ini kamu tuh, aduh tiap hari. Nah, aduh, kamu orang yang begitu nggak saudara? Sial tuh nanti dari sial kepada sial karena kamu ngutukin dirimu sendiri. Siapa yang begitu? Aduh ini apa? Aduh, kenapa ya pun ya? Saya kalau sekali saya kalau punya masalah nih, tangan saya sakit, ya sudah, saya sudah tahu. Saya tanya Pak Iman, oh gini, oke diurut harus begini. Udah enak yang mendingan daripada dulu. Ya sudah, terima kasih sudah baik kan dulu malah buat ngangkat nggak bisa saudara ngangkat aja nggak bisa coba tangan kiri saya itu habis diurut Pak Iman udah saya bisa ngangkat masih sakit ya masih ya memang obatnya saya kudu fitness ya kan nggak ada cara lain udah memang saya dulu pernah pernah kayak gini teman saya bilang kamu itu supaya jangan sakit kamu fitness lagi nanti sembuh sendiri oh iya dulu yang kanan ya kanan yang kiri itu juga ya sama jawabannya kudu fitness saya sudah tahu yang nggak usah ngeluh. Tapi ada orang keluh ini, nanti besok lagi, aduh nanti saya ini, aduh tiap hari selalu ada yang dikeluhkan, selalu ada alasan untuk mengeluh, makanya dia sial terus. Aduh ini saya cicilannya belum lunas, aduh gimana ya, aduh gitu, aduh. Kalau kita mah kalau lagi nggak punya uang, coba aja deh. Kalau mulai anak udah mulai, udah khawatir ini, yuk coba aja deh, ya coba aja deh. Ya tiap bulan kita lolos ya, bayar listrik, bayar rumah, bayar apa, ya kan? Kan kebetulan kan saya lagi konsen nulis buku. Kalau lagi nulis buku ini kan kita nggak ada ini, nggak ada itu ya. Apa les, apa namanya khusus dan Bible study kan juga kita kurangin, ya kan? Jadi ya kan pemasukan saya kan uangnya cuma dari Bible study, saudara ya, dari les-les itu kan kita kasih les Alkitab, yang High Bible College, ya kan? Uang saya kan memang dari sana. Lah gimana? Kalau nggak ada ya sudah kita diam saja. Saya juga nggak pernah minta-minta. Tapi ya tadi ya, coba aja deh. Aduh ini gimana nih kurang ini. Aduh ini gimana ya. Coba aja deh. Ya sudah coba aja deh. Tiba-tiba dicukupi. Aduh ini gereja belum kebayar nih. Sewa ini. Coba aja deh. Ya sudah coba aja deh saja. Nggak usah mengeluh. Dan justru ketika saya melakukan itu, berkatnya nambah. Kenapa selalu sukacita? Ya, kalau kamu tegang mukanya, kalau kamu panik, kamu tambah nggak punya solusi. Ya kan? Kalau kamu depresi, kalau kamu mengeluh, kalau kamu terus sambat, sepi, maka tambah berat masalahnya. Ya, tambah berat. Makanya kamu utang terus, utang terus, utang terus, utang terus, utang terus. Coba sekali-kali jangan utang, bilang jawab aja deh. Kalau nggak dikasih, ya berarti memang Tuhan mengendaki hari itu kamu tidak punya uang. Lu ini nggak makan, berarti Tuhan suruh kamu puasa. Ayo berat badanmu berapa? Saya ini berapa hari udah nggak makan nasi, saudara ya. Saya jaga nggak makan nasi. Saya sudah lagi kemarin sudah sebulan, tapi habis gitu 18 April makan enak, ya bablas lagi makanya saya apalagi anak masaknya enak. Ya, ya gimana saudara ya punya istri masak enak, nasib saudara namanya kan nasib kan. Kalau punya istri bisa masak enak itu masih baik, ya kan saudara ya. Saudara ya. Punya kita ada
Pak David, ada Mas, saya tukang masak juga. Lah gimana saudara, saya pergi kemana pun selalu ada yang masak enak. Malah, jadi kita malas ke restoran sekarang, jadi masakin terus enak. Ketemu lagi kita di Sudven ini ya. Tim kita di Sudven itu Ibu Muji. Ternyata chef juga. Kemana-mana ketemu chef terus gimana kita? Nggak beda, cuman hari ini saya benar-benar menahan diri. Saya cuma ngambil sedikit aja saudara ya. Benar-benar saya tuh perjuangan tadi saudara untuk menahan nggak makan babi sama makan macam-macam enak-enak. Saya cuma lauknya tak banyakin. Ya, nggak makan babi rica, makan babi rica tapi nasinya dikit harus. Nah sekarang kalau kamu misalnya Jehovah Jireh uangnya nggak datang, berarti kan suruh puasa. Lah berat badanmu 80 kilo, tingginya cuma 150, nggak bakal mati kamu puasa 40 hari, percaya saya. Berat badanmu 80 kilo, ya sementara tinggi kamu cuma 150 cm, kamu puasa 40 hari 40 malam deh, percaya kamu nggak akan mati. Minum aja yang banyak, nggak akan mati, sungguh nggak akan mati. Bos saya kena mak, nggak, sembuh, pasti sembuh makmu. Kalau kamu bisa, jangan kamu bisa puasa 7 hari 7 malam saja nggak makan, minum air putih yang banyak, kamu sakit mah kayak apa, seberapa parah pun sembuh. Jadi kamu jangan ngomong nggak percaya, saudara. Klinik bukan klinik, itu memedis banget. Kamu saja yang cengeng. Kamu kelas sakit mah parah, saudara ya. 7 hari 7 malam kamu jangan makan. Jangankan 7 hari 7, kamu 3 hari 3 malam nggak makan aja, nakmu langsung sembuh itu. Kenapa? Karena itu korengan naknya kamu. Perutnya kamu korengan, kamu makannya jorok. Kalau lagi mau sembuh, makan sambal lagi. Makin mau sembuh, sambelnya pakainya level 10 sambal setan. Mau sembuh lagi, hajar lagi kamu pakai minum apa lagi. Ya, waduh, jantenan. Kapan sembuhnya? Kamu, kalau lagi Jehovah Jireh, duitnya nggak datang, puasa saudara. Ya, ini nggak ada puasa. Lama, ini gimana anak-anak ya belajar puasa? Saya dulu waktu benar-benar ya 1 tahun saya nggak punya uang karena Tuhan suruh berhenti, benar-benar saya berhenti ya. Nggak kerja 1 tahun, saya benar-benar tidak kerja, cuma nulis buku, bukunya waktu itu dalam konsep bukunya. Ya kita cuma asal anak-anak makan. Saya sama anak puasa, saya benar-benar puasa karena nggak ada uang buat beli beras. Jadi supaya ada beras kita prioritas buat masak anak-anak dulu supaya anak-anak sekolah. Saya sama anak nggak makan gitu ya. Nanti malam-malam kita makan nasi yang kemarin, ya yang ada sisa. Kalau ada sisa anak-anak itu kan, pulang terus kita makan. Tiap hari jadi kita makan cuma sehari sekali. Tahu nggak? Saya nggak pernah. Anak itu sakit mak parah saudara dulu ya. Selalu tiap hari dia selalu ngantongin obat mak. Hari ini dia nggak pernah minum obat mak. Kan, malah sembuh kan? Oh coba, anak itu kalau sakit mak itu sampai nguling itu ya. Sampai, aduh, sampai, Sekarang nggak pernah kena mak gara-gara itu tadi 1 tahun itu. Untung kita sempat puasa sebelum berangkat ke sini. Kenapa saudara? Kita di sini ya, cuacanya dingin, panas, apa, ya ekstrim ya saudara ya. Kalau bawa mak gimana penyakitan? Apa enggak pusing saya saudara, kita tinggalnya di camp pengungsi. Apa enggak pusing dan stres kita? Iya kan? Sembuh sampai sini kita sehat semua. Masuk Eropa kita tuh sehat semua gara-gara puasa 1 tahun makan 1 hari sekali. 1 tahun itu 1 hari makan sekali. Dan kita tidak pernah mengeluh. Kita masuk sini kita udah tidak pernah mengeluh. Ini tanah perjanjian kami. Kita bilang, ini tanah perjanjian. Apa yang membedakan? Tempat bukan. Iman kita. Tanah perjanjian itu bukan 3 dimensi ya saudara ya. Tanah perjanjian itu bukan 3 dimensi. Tapi imanmu memasuki wilayah tanah perjanjian. Taman Eden itu bukan 3 dimensi. Sama. Tapi kamu hidupnya di Eden. Kenapa? Karena kamu bisa mencurahkan cinta agape dalam rumah tanggamu, ada pengampunan, ada pertengkaran, ada dan Hawa. Ini dia ini loh, ada pertengkaran, tapi ada pengampunan, ada cinta kasih. Ya, kalau Adam dan Hawa nggak ada cinta kasih, habis tuduh-tuduhan, dia pasti apa saudara? Ya pegatan, aku mendingan kawin sama anjing apa sama monyet daripada sama kamu. Iya kan, kalau tidak ada cinta kasih coba. Nyatanya kan mereka tetap punya anak kan. Katanya benci, katanya ini kan tetap punya anak, ya kan.
Makanya kalau habis bertengkar, jangan menghindari seks, saudara. Kamu suami istri kalau bertengkar, tetaplah berhubungan seks. Ya, dan makin indah. Dan itu dikaruniakan kepada Tuhan untuk obat. Ya, supaya kamu habis bertengkar jangan benci. Ya, lahir. Ya, bagaimana kita mendatangkan hoki? Tadi kan bagaimana kita menolak bala. Menolak bala caranya gimana, saudara? Jangan kamu mengeluh, ya. Jangan kamu pernah mengeluh dengan hidupmu. Ya, itu cara menolak bala. Ada fitnahan, ada segala macam, kamu jangan pernah mengeluh. Ucapan syukur senantiasa. Aku selalu bilang sama kamu, 40 hari 40 malam deh. Coba kamu jangan mengeluh satu kata pun. Ucapkanlah yang baik, ya. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Ya, ucapkan syukur. Dan selalu perkatakan perkataan yang baik. Kamu nyanyi embun pagi itu, saudara ya. Diajari ucapkan perkataan yang baik. 40 hari 40 malam kamu coba dulu. Nanti hidupmu, kok beda ya. Kalau sudah 3 bulan kamu coba. Kalau sudah kamu coba 1 tahun tanpa ada keluhan sedikit pun, coba lihat. Tiba-tiba hoki hidupmu, saudara. Tiba-tiba selalu hoki, saudara. Saya uang nggak punya, saudara. Tiba-tiba sama si Kenzo saya datang ke Amerika, saya baru dihina-hina sama si Putih, sama si Edwin, sama si Reda Marbun, saya dibelikan iPhone Pro Max, saudara ya. Saya nggak, kalau beli sendiri saya nggak mau. Nggak akan mau saya kalau beli sendiri. Ngapain? Ya, dikasih. Saya biasanya kalau beli handphone paling harga 200 euro paling mahal. Karena buat kerja ya. Kemarin, itu pun kemarin saya sudah dikasih ya sama ada sahabat saya itu ya, Andrea sudah ngasih saya handphone bagus ya, saudara. Tapi itu pun memang apa namanya, kalau buat kerja ya tetap iPhone Pro Max lebih enak. Saya kalau bikin semua presentasi saya kan semua ya kan kayak tadi bikin tuh, saya sambil ngaca sambil tek, saya sambil pakai tangan kiri, saya sambil gitu. Bikin presentasi, bikin gambar, bikin apa, saya sambil ngerjain apa, saya jadi semua cepat sekali memang ya. Hoki terus, saudara. Orang hina-hina saya, ya saya nggak apa-apa, nggak mengurangi hokinya saya. Hina-hinanya saya tetap lebih hoki daripada semua orang yang menghina saya. Sebut namanya. Saifuddin lah, Edris, Reda, Edwin, siapa? Amin Wijaya, Alengso. Mereka hina-hina saya. Hidup saya tetap lebih baik dari mereka. Siapa yang menghina saya di antara kalian? Saya tetap hidupnya lebih baik dari kalian. Loh, bukan saya nggak cerita materi. Lebih baik itu banyak, ya. Contoh nih, oh, Edis ngumpulin 10 miliar. Iya, tapi kan dia tetap lontang-lantung. Kapan aja bisa dideportasi, apalagi Donald Trump lagi ngamuk ini. Loh, kalau Paulusan bisa dideportasi nggak? Saya mah sofanya sofa bekas. Tapi nggak bisa dideportasi, saya warga negara. Tahu bedanya, saudara? Ya tetap saya itu saya lebih baik, saudara. Ya, dia deg-degan tiap malam bisa tiba-tiba didatangi sama ICE, lalu dia tiba-tiba dipulangin tuh. Lah saya mau didatangi sama siapa? Mau didatengin siapa-siapa malam-malam, dah, dia mau datang ke saya. Kalau datang malam-malam ya biasanya ya Pak Iman, ya orang datang malam-malam pasti bawa makanan, bawa rezeki, bawa segala macam. Nggak ada orang datang malam-malam bawa musibah, nggak ada, ya kan? Kalau etis bisa malam-malam datang bisa dipulangin siapa saja. Sofia Abdul segala macam malam-malam bisa dijemput pulang, saudara, ke Indonesia. Kalau saya malam mau dijemput pulang gimana? Bahkan polisi sudah ngadang di depan aja nggak bisa apa-apa. Ya, polisi Indonesia pernah ngadang saya, polisi Belanda pernah ngadang, nggak bisa apa-apa, ya kan? Tetap lebih baik. Misal apa lagi, saudara? Tetap lebih baik. Sahina-hinanya ya. Oh, Saifuddin baru jual ruko 3 miliar. Ditinggal juga sama istrinya. Lah saya anak masih di sini. Anak saya 2. Atau malah senang ditinggal istri Saifuddin. Menderita nggak, saudara? Ya cari laki yang baru. Menderita nggak? Ya tergantung relatif. Tapi buat saya mah, ya kan, yang bisa
membahagiakan saya kan Anna, Wisely, Miracle, itu kan that's Eden, itulah Taman Eden, ya, itulah tanah perjanjian saya. Amin. Ayo, ucapkan syukur Tuhan Yesus baik. Ya, kita tabur perkataan yang baik. Kamu pengen hoki tiap saat, saudara? Tabur perkataan yang baik. Ucapkan syukur, saudara. Kamu coba 40 hari. Ya, lalu 3 bulan, lalu 1 tahun. Aduh enak, saudara. Kamu kalau lagi nggak punya duit, bilang Jehovah Jireh. Jangan, aduh ripongene yo, lemes ngono larang nggak punya duit, apa, lemes. Bodoh kamu. Lalu mau dikeluhin emang duitnya datang. Kalau kamu nggak punya duit, jangan ngeluh, bilang Jehovah Jireh. Doa kan. Kalau kamu lagi sakit-sakit ini, sakit itu, jangan ngeluh. Jehovah Rafa, perkataan yang baik. Kata daripada kamu ngomong, kok aku nih eksim, kok aku bentolan, kok aku begini, kok aku begitu. Daripada kamu ngomong begitu, kamu bilang Jehovah Rafa. Bedanya apa? Semua keluhanmu diwakili satu kata. Semua keluhan sakit ini, sakit kepala, sakit kuping, sakit apa, sakit semua keluhan badanmu, kamu bilang Jehovah Rafa, sama kan? Jehovah Rafa. Jehovah Rafa, sembuhkan sakitmu. Nggak punya duit, ya, aduh mau bayar cicilan ini, cicilan itu, sampai matamu mencicil aja udah nggak sanggup, saudara, matanya mencicil gitu. Kalau saya nggak bisa, saudara, mencicil matanya. Mau diplotot kayak apa, gini kan juga mau mencicil nggak bisa. Bilang Jehovah Jireh. Kalau kamu khawatir ini, takut itu, ya, aduh nanti gimana ya, aduh lagi bilang kamu Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingku, lagi bencana, lagi kerusuhan, lagi ini chaos Indonesia. Jehovah Sebaot, daripada kamu ngeluh, bilang Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu. Satu kata, seluruh keluhan itu kamu bilang Jehovah Sebaot. Aduh, yang ini gimana jatuh tempo nih rumah nih, udah ditegur nih kita belum bayar telat. Jehovah Jireh. Bilang Jehovah Jireh semua. Mbak Sri, bilang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Terus duitnya nggak datang, saudara. Pernah duitnya nggak datang. Si Wise ini baru gajian. Bayarin sama si Wise ini. Kan tetap bisa bayar rumah, tetap. Tetap bisa bayar rumah. Jangan ngomong enggak, nyatanya saya masih di rumah ini. Iya kan? Bilang, saudara, perkataan yang baik. Kamu nanti diberkati Tuhan. Kamu jangan ngomong nggak percaya. Lupa Paulo jadi kurang. Lu saya kan duitnya banyak, kan cuma tak bagi-bagi. Terus saya kalau punya uang di rekening, kalau saya ada sisa hari itu saya tidak butuh, masa mau disimpan? Ngapain saya bagi? Ada orang butuh ya bagi. Gimana sih kamu? Saya kan belajar sama Koden. Pastor Daniel kan juga begitu. Kenapa sih kita mesti pelit-pelit buat saya? Lawang anak saya dua-dua, saya tidur aja dapat punya wajah anak saya bisa sekolah kok. Ya kan di baju segala macam bisa beli kok. Lihat anak saya cantik cantik ganteng. Ya kan nggak ada yang kayak gembel. Gitu ya saudara ya. Haleluya. Coba tolak bala, datangkan hoki. Tuh ya. Dengarkan ulang ya nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Firman yang sungguh memberkati kita semua. Kita akan sama-sama ucapkan Sema Israel. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. We'afta et Adonai Elohika, Vekol Flevaka, Uvekol Naseka, Uvekol Meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. We'afta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus melalui hamba-Nya, Bapak Pastor Dr. Joseph Paul yang dipersilahkan. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus ya, mereka Adonai, baik mereka Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, oleh kau unika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ya Adonai, oleh kau shalom Tuhan Yesus
sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin. Haleluya.